Waktu kita memperjuangkan sesuatu, orang-orang di lingkungan kita belum tentu memberikan kita semangat dan dukungan. Di perjuangan-perjuangan awal, seringkali justru kita mendapatkan tantangan dan mereka mengatakan tidak bisa. Nah, inilah kata-kata yang biasa kita dengarkan ketika orang di luar mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, akan gagal. Maka sebenarnya ini dengan mudah untuk apa? Kita namanya reframing. Kita bingkai ulang di dalam pikiran kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang hebat di luar sana kan. Ketika lingkungan mengatakan tidak bisa, di dalam pikiran kita, kita ngomong ini bisa. Tidak mungkin orang lain katakan. Kita bilang ini mungkin. Kamu pasti gagal. Kita mengatakan dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras pasti berhasil. Jadi mudah sekali untuk kita bisa mengelola pendapat orang lain terhadap kita. Namun dengarkan baik-baik, ini justru yang paling penting. Ketika Anda dan saya punya rencana cadangan, rencana B, jaring pengaman, Anda sedang mengatakan kepada diri Anda sendiri, mengirim pesan kepada otak kita bahwa kalau perjuangan ini tidak berhasil, toh saya masih punya rencana yang lain. Nah, jadi kalau ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan, diberikan satu tugas, dia mengatakan saya akan kerjakan yang terbaik. Tapi kalau tidak berhasil, toh nanti saya bisa mencari perusahaan lain. Inilah yang membuat jarang ada orang yang berhasil di dalam prosesnya. Tidak setia memberikan yang terbaik. Tidak mengeluarkan potensi terbaik. Dan ujung-ujungnya hasilnya selalu mengecewakan. Jadi dengan judul mengatasi penyebab kegagalan di dalam proses, penyebab kegagalan di dalam proses ternyata seringkali karena apa? Anda dan saya terlalu punya banyak rencana sehingga kita tidak setia melakukan yang terbaik. Jadi jaring pengaman ini yang menjadi berbahaya sekali. Jadi silakan sekarang lihat kehidupan Anda di dalam memperjuangkan apapun. Apakah itu keluarga, apakah itu kuliah, apakah itu pekerjaan, karir, usaha, terserah. Semua orang secara naturnya itu mengeluarkan potensi terbaik dan memberikan kekuatan seluruhnya pada saat dia tidak punya rencana B. Dia tidak punya rencana cadangan. Artinya apa? Dia bilang begini, at all cost. Saya memulai karir sebagai pembicara ini dan di awal saya juga punya ketakutan kalau nanti tidak berhasil bagaimana. Tapi saya ingat pada tahun 2005 saya di dalam Kopaja nomor 20, habis interview di daerah Senen. Saya mengatakan pada diri saya ketika pulang, at all cost, jikalau panggilan hidupku menjadi seorang theocentric motivator adalah panggilan yang harus dihidupi, maka makan tempe dan tahu setiap hari pun akan kujalani. Asalkan panggilan tugas ini menjadi kenyataan. Sejak saat itu no turning back. Saya tidak melihat ke belakang lagi. Tidak ada planning B, tidak ada planning C. At all cost harus dijalankan. Itulah yang mengeluarkan potensi terbaik dari diri manusia. Nah, saya tahu seringkali kita punya plan B, cadangan, karena kita takut gagal. Nah, minggu depan kita akan berbicara mengenai kenapa manusia bisa takut gagal. Dan sebetulnya yang namanya failing forward, itu artinya apa? Saya sering mengatakan kalimat, dengarkan baik-baik. Sometimes you win, sometimes you learn. Di dalam perjalanan hidup, kadang Anda menang, kadang Anda harus belajar lagi. Tetapi tidak ada kegagalan selamanya. Kegagalan selamanya itu ketika Anda berjuang dan kemudian tidak mendapatkan hasil, lalu Anda menyerah. Itu kegagalan yang sebenarnya. Tetapi kalau jatuh 8 kali, bangun 9 kali, itu bukan kegagalan. Itu learning process. Jadi, saya akan akhiri sesi ini. Dengarkan baik-baik. Tadi temanya saya mengatakan, mengatasi penyebab kegagalan. Kegagalan dalam meraih hasil, bukan. Kegagalan dalam prosesnya dulu. Karena dalam proses, kerahkan seluruh kekuatan. Berikan potensi terbaik Anda. Saat ini Anda bekerja di mana? Berikan senyuman. Berikan lebih dari yang diharapkan oleh atasan Anda. Berikan lebih dari yang diharapkan oleh masyarakat. Maka hasilnya akan mengikuti. Tapi kenapa seringkali kita tidak memberikan yang terbaik? Karena kita belum memutuskan untuk mengatakan at all cost. Apapun pengorbanannya. Tidak ada rencana B, tidak ada rencana cadangan. Aku berikan yang terbaik. Lakukan itu selama 1, 2, 3 tahun. Anda akan menemukan hidup Anda
tidak akan pernah sama lagi. Jadi minggu depan kita akan berbicara mengenai failing forward. Supaya kita tidak harus punya plan B, tapi kita berikan yang terbaik. Until then, keep the smile, be the 10Xers!